Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihin nabil mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli tuqa wal walafa wasyarafa man tabi'ahum ila yaumiddin iqtafa amma ba'd. Saudara sekalian kaum muslimin, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita masih bisa dipertemukan untuk membahas materi-materi usul fikih 2 pada hari ini. Untuk mengawali perkuliahan kita, marilah kita bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita bahas pada hari ini adalah masih mencakup qawaid usuliyah lughawiyah, kaidah-kaidah usul fikih yang dilihat dari segi kebahasaan, yang fokus bahasanya adalah amar dan nahi. Amar dan nahi. Apa itu amar? Nah, yang kita bahas hari ini adalah amarnya. Amar. Apa itu amar? Nah, amar itu adalah al-amru huwa talabul fi'li ala jihatil isti'la. Amar itu perintah. Amar itu adalah perintah gitu. Huwa talabul fi'li, tuntutan mengerjakan sesuatu ala jihatil isti'la, yang datang dari tempat tinggi atau dengan meninggikan aksen suara. Kerjakan, nah seperti itu. Laksanakan, nah modelnya dengan meninggikan aksen suara. Atau ada juga mengartikan ma dalla ala talabil fi'li wa tahsilihi fil mustaqbal sawa'un akana bi sighatil amri aw amkana bi sighatil mudhari amkana bil jumlah al khabariyah allati yaqsudu minha at-talab, yaitu tuntutan untuk melakukan sesuatu fil mustaqbal atau hasilih, yang hasilnya itu pada masa yang datang, sawangkan habis deketil amri, baik dengan bentuk amar, perintah, kerjakan, lakukan, laksanakan, amkan habis sigatil mudhari, atau dari sigat bentuk fi'il mudhari, ada nanti kita akan lihat, amkan bil jumlatil khabariyah, dengan jumlah khabariyah, allati yaqsudu minha at-talab, yang maksudnya di situ adalah tuntutan untuk melakukan suatu perbuatan. Nah, itu yang dimaksud dengan lafal amar. Lafal amar. Oke, kita lanjutkan ya. Sigat amar itu seperti apa? Yang pertama A, itu adalah fi'il amar. Jadi sigatnya adalah berbentuk amar. Fi'il amar. Nah, ternyata fi'il amar itu pun juga punya makna masing-masing lagi, nanti akan ada sampai kita bahasanya, tapi langsung kita contohkan di sini. Ada yang pertama al-aslu fil amri lil wujub. Asal perintah itu adalah wajib, kecuali timbul karinah-karinah lain yang menunjukkan bahwasanya walaupun dia perintah tapi tidak termasuk wajib. Ada nanti. Makanya dia macam-macam ini. Nah, di sini al-aslu fil amri lil wujub. Asal hukum perintah itu adalah wajib. Aqimus shalah wa atuz zakah. Aqimu itu fi'il amar. Nah, saking banyaknya bahasan-bahasan tentang aqimus shalah, mendirikan salat, wa atuz zakah, untuk menunaikan zakat, dan kemudian dilanjutkan ditakkid oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam-macam di hadis Rasulullah. Maka salat itu sangat penting, primer. Maka dia menempati kedudukan yang wajib untuk dilakukan. Aqimus shalah wa atuz zakah, itu fi'il amar. Tapi ada juga fi'il amar yang bermakna nadab, bermakna anjuran. Fakatibuhum in alimtum khaira, maka catatlah jika kamu mendapati dalam mereka itu ada kebaikan. Nah, artinya kalau misalnya tidak dicatat pun juga masalah, maka dia hanya berupa anjuran saja. Yang kedua, memang itu kita tahu bahwasanya dia ini menjadi wajib atau menjadi nadab, anjuran saja, atau hanya sekedar pendidikan, atau hanya boleh-boleh saja. Itu tentunya kita hasilkan dari penelitian. Penelitiannya bagaimana? Kita melihat hubungan perintah ini dengan maksud yang dilakukan, objek yang diperintahkan itu apa. Yang kedua lagi, berapa kali ayat itu modelnya berulang-ulang disebutkan, lalu dilihat lagi dari hadis Rasulullah SAW, sehingga dari kumpulan-kumpulan ini baru kita menyatakan bahwasanya ini ada wajib, ini adalah sunat, ini adalah perintahnya adalah perintah apa dan segalanya. Kita masih ingat dulu kan, waktu belajar usul fikih di materi taklif, yaitu hukum taklifi, ada ijab. Ijab itu lalu ada ibahah. Nah, ada
nadab gitu. Ijab ini perintah, tetapi perintahnya tegas. Lalu nadab ada perintah, tetapi perintahnya tidak tegas gitu. Nah, sehingga walaupun dia perintah, dia hanya menjadi anjuran. Nah, disinilah maksudnya ada penelitian terhadap perintah-perintah itu tadi. Berapa kali disebutkan, kandungannya apa, lalu objek hukum yang disuruh itu apanya gitu. Itu perlu pengkajian. Nah, makanya akhirnya amar ini terbagi macam-macam gitu. Lanjut ya, ada al-aslu fil amri lit ta'dib nomor 3. Asal hukum perintah itu adalah untuk memberikan pendidikan saja. Wastashhidu syahidaini mir rijalikum. Wastashhidu syahidaini mir rijalikum. Hadirkan 2 orang saksi dari laki-laki di antara kamu itu. Hari ini kalau ini mungkin itu ta'dib, hanya pendidikan. Tetapi kalau kita lihat hari ini betapa pentingnya tentang saksi tadi, betapa pentingnya tentang saksi dalam misalnya akad-akad macam-macam transaksi yang berlaku pada hari ini. Bahkan saksinya itu tidak hanya saksi dalam artian dilihat oleh orang, tetapi juga terdokumen dalam catatan. Maka bisa jadi bukan kedudukannya li ta'dib lagi, tetapi bisa jadi menghadirkan saksi itu menjadi amar lil wujub. Kenapa? Karena betapa pentingnya saksi itu dalam suatu transaksi. Nah, ini kan perlu pengkajian. Makanya saya katakan tadi dia perlu ada pengkajian untuk mendudukannya di mana. Apakah sebagai sunat atau sebagai perintah, wajib atau sebagai sekedar boleh-boleh saja. Nah, itu. Nah, yang nomor 4 ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Intinya adalah untuk mengetahui hal seperti ini perlu penelitian. Nomor 4, al-aslu fil amri lil ibahah. Asal hukum perintah itu adalah boleh. Nah, kulu itu fi'il amar, makanlah kamu, wasyrabu, minumlah kamu, mir rizkillah, daripada rezeki Allah. Apakah itu disebut mendidik? Enggak. Nah, kira-kira enggak. Nah, misalnya kan seperti. Apakah anjuran saja? Enggak juga. Karena sekedar anjuran kan mengerjakannya berpahala, meninggalkannya tidak berdosa. Nah, lu terus gimana perintah ini? Padahal ini fi'il amar, makan, minum, fi'il amar. Maka dipahami. Kan tidak, kalau wajib berarti nggak boleh orang nggak makan. Nah, ini kayaknya gini, kalau dia lapar mau dia makan, mau minum, kalau dia haus minum dia. Berarti kapanpun masing-masing manusia berbeda penempatannya. Maka diletakkanlah menjadi ibahah, boleh. Berarti perintahnya ini boleh kapan dia mau makan, gitu ceritanya. Bukan makan tidak beraturan ya gitu. Nah, ini perlu penelitian juga. Lanjut ya. Nah, sigat amar masih ada litahdid, untuk apa namanya, peringatan lah istilahnya. Tamatta'u fa inna masirakum minan nar. Silakan. Nah, gitu. Silakan kamu nikmat saja kamu di situ. Karena apa? Sesungguhnya kamu itu akan dikembalikan kepada neraka. Jadi tamatta'u itu perintah, tetapi perintah yang bukan wajib gitu kan, bahkan ditahdid tadi. Al aslu fil amri lil ikram, udkhuluha bisalamin aminin. Udkhulu. Seperti itu. Itu kan fi'il amar. Tetapi bukan wajib di situ. Kalau tidak masuk ke situ nanti malah berdosa, bukan wajib. Tapi di sini adalah lil ikram. Udkhuluha bisalamin amin. Masuklah kamu dengan penuh keselamatan dan keamanan. Lil ikram. Ayo masuk ke dalam rumah, masuk silahkan. Nah, itu modelnya. Masuk, ayo masuk. Nah, kalau bahasa kita kan, kalau bahasa Indonesia mungkin bisa dipaham, masuk atau masuk. Nah, beda kan. Al aslu fil amali takhsir. Nah, kayak menghinakan gitu. Kunu qiradatan khasiin. Jadilah kamu seekor kera gitu kan. Jadilah kamu. Kunu itu kan fi'il amar. Perintah, enggak, justru menghinakan ya. Seperti itu. Kunu qiradatan. Jadilah kamu sebagai kamu itu seperti kera gitu ya. Yang ke-8 al-aslu fil amri li ta'jiz, untuk menunjukkan bahwasanya lemah, tidak mampu melakukannya. Wa in kuntum fi raibim, jika kamu itu ragu-ragu, mimma nazzalna, dengan apa yang kami turunkan ala abdina
kami turunkan itu Al-Quran ala abdina, atas kepada hamba kami yaitu Nabi Muhammad, fa'tu bisuratim min misli, maka datangkan surah dengan yang serupa dengan surah kami ini. Silakan. Nah gitu, datangkan. Nah itu kan fa'tu itu kan fi'il amar. Tapi fi'il amarnya itu dalam artian harapan mampu juga, kayak gitu modelnya. Harapan kawa. Jadi artinya perintah-perintah yang ada dalam Al-Quran itu tidak semuanya bermakna wajib, gitu maksudnya. Tapi beragam. Namun untuk mengetahui itu adalah dilakukan melalui penelitian. Nah ini banyak masih. Bahkan ada lil ihanah, ada lil taswiyah sama. Fasbiru aula tasbiru sawa'un alaikum. Al aslu fil amri li taswiyah. Al aslu fil amri li taswiyah. Yang di atas lil ihanah, dzuk innaka antal azizul karim. Dzuk, rasaikanlah kamu. Yang kedua al aslu fil amri li taswiyah. Asal hukum perintah itu adalah untuk sama. Fasbiru aula tasbiru sawa'un alaikum. Fasbiru, sabarlah kamu, atau tak perlulah, janganlah kamu sabar. Sawa'un alaikum. Nah, amarnya di sini itu adalah bersabar, sama aja, meditasnya sama. Ini ceritanya untuk orang yang, kalau tidak salah, orang yang sudah masuk neraka. Artinya sabar dia menahan siksaan ataupun tak sabar, sama aja gitu. Makanya berupaya kita jangan sampai disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Nah, ini ada juga yang terakhir, bukan yang terakhir, nomor 11. Al aslu fil amri lid doa. Ada perintah, tapi perintahnya itu dari kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana ighfir lana. Ighfir itu kan perintah, amar, fi'il amar kan, ighfir. Nah, tapi karena ini adalah dari hamba ke Allah, maka perintahnya itu adalah perintah yang maksudnya adalah doa. Al aslu fil amri lid doa. Nah, kira-kira bisa dipahami ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina, jagalah kami azabannar. Perintahnya di sini adalah perintah doa, bukan perintah yang mewajibkan Allah Subhanahu wa taala gitu. Yang nomor 12, al aslu fil amri lit takhyir. Asal hukum perintah itu adalah memilih. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Apabila engkau tidak bisa malu, dalam hadis Rasulullah, fasna' ma syi'ta, silakan kamu lakukan apa yang kamu kerjakan. Bahasa Banjarnya, mun kada kawa diurus lagi, gawi aja tasarah hikamnya lagi. Gawi aja lagi tasarah hikam. Nah, itu PR perintah, tapi perintah untuk memilih. Perintah untuk memilih. Bukan perintah untuk gawi aja langsung seperti itu, enggak. Sama kayak anak-anak kecil kita itu kan, ada anak-anak kecil, atau Anda punya anak, punya adik, kita jangan naik tangga itu, jangan, nanti jatuh. Ulang-ulang kita sudah memberitahukan, ulang-ulang juga dia naik. Lalu kita sudah mulai apa namanya, bosan, mulai munyak bahasa Banjarnya. Naiki ja. Nah, seperti itu. Dalam tastahi fasna ma syi'ta. Oke, lanjut ya. Oh, ternyata masih banyak. Sigat amar ada tadi dalam bentuk fi'il amar. Yang kedua ini dalam bentuk fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu fi'il kata kerja pada masa hari ini ataupun akan datang. Kalau dalam bahasa Inggrisnya continuous tense, bentuk continuous tense atau future. Wal takun minkum ummatu yad'una ilal khair. Wal takun, asal katanya takunu, tapi karena dimasuki oleh huruf lam itu wal takun minkum ummatu, jadilah kamu. Nah, dia walaupun fi'il mudhari tetapi berbentuk amar. Dimasuki oleh huruf lam ini juga. Ada berbentuk isim fi'il amar. Isim fi'il amar alaikum. Alaikum itu berbentuk amar, perintah. Alal muslimina wal muslimat. Alaina, alaika,
alaika bil lughah al-arabiyyah. Nah, berarti alaika bil lughah al-arabiyyah fi kulli yaum. Misalnya, oh kamu wajib berbicara bahasa Arab tiap hari. Nah, seperti itu. Ada juga berbentuk masdar. Masdar itu biasa ada fi'il madhi, fi'il mudhari, isi masdar kayak gitu kan. Misalnya di sini wabil walidaini ihsana. Berarti ihsana itu adalah isi masdar. Fi'il madhinya ahsana yuhsinu ihsanan. Ahsana yuhsinu ihsanan. Wabil walidaini ihsana, dan dengan orang tua harus berbuat baik. Nah, masdar, isi masdar itu menggantikan fi'il. Menggantikan kata kerja. Nah, ini agak susah bagi kita yang tidak tahu masdar seperti apa, fi'il seperti apa, tidak tahu, agak susah memahaminya. Tapi insya Allah kita yakin, diulang-ulang saja video ini untuk dipahami. Ada jumlah khabariyah. Jumlah khabariyah itu terdiri dari isim. Ada terdiri dari mubtada, terdiri dari khabar dan segalanya. Nah, itu jumlah terdiri dari kata isim lah istilahnya. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Perempuan-perempuan yang bercerai dengan suaminya adalah menempuh masa iddah sebanyak 3 kali quru. Nah, itu jumlah khabariyah. Mengkhabarkan. Awalnya ada mubtada, kemudian di khabar. Nah, itu yatarabbasna, perempuan-perempuan yang bercerai suami adalah menempuh masa iddah. Yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Mereka menahan diri. Yatarabbasna, menahan diri. Oh, berarti maksudnya di sini berarti wajib gitu. Fi'ilnya berarti wajib, harus dilakukan. Dipahami gitu ya, dipahami dari kabarnya, dipahami dari bentuk-bentuk dipahami dari susunan-susunan lafalnya. Ada kata-kata yang memang bermakna perintah, jadi tanpa dia ada bentuk fi'il amar, tanpa fi'il mudhari dan segala, dan memang karena kata-katanya berisi perintah. Contoh nomor 1, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kamu. Nah, berarti tanpa ada fi'il amar dan segalanya, karena katanya sudah memerintahkan gitu. Sudah kata memerintahkan, berarti sudah perintah gitu. Yang kedua ya, qad alimna ma faradna alaihim fi azwajihim. Kami sudah mengetahui ma faradna alaihim, apa yang kami fardukan. Faradha yafrudu fardan, fardu. Berarti fardu itu wajib. Ya, sudah gitu kan. Misalnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba itu adalah diwajibkan, sudah ditentukan, sudah dicatat misalnya, atau diwajibkan. Nah, itu adalah maknanya sudah makna wajib. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti, 'alan nasi wajib untuk manusia. Nah, ini juga bermakna wajib gitu, bermakna wajib. Jadi sudah dari kata-katanya sudah mengandung perintah. Wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair. Katakan, wa yas'alunaka 'anil yatama. Mereka bertanya tentang anak-anak yatim. Qul islahul lahum khair. Katakan hai Muhammad, islahul lahum khair. Mengurus anak yatim itu baik. Nah, mana perintahnya? Baiknya itu loh. Baik. Oh, baik gitu. Berarti kalau baik berarti mengandung perintah, harus dilakukan. Yang kedua, yang keenam, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Barang siapa yang mengutangi Allah Subhanahu wa taala dengan utang yang baik, maka Allah lipat gandakan baginya dengan beberapa lipat ganda yang banyak. Bagaimana mengutangkan Allah Subhanahu wa taala? Berbuat amal, bersedekah dan segalanya. Nah, mana makna perintahnya? Fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Maka Allah lipat gandakan. Artinya kan ada motivasi untuk melakukan sesuatu. Maka dia termasuk menjadi perintah gitu. Oh, ini bersedekah berarti harus kita lakukan dong. Ya, Allah akan melipat gandakan semuanya yang kita berikan kepada orang. Nah, gitu. Pemahamannya seperti itu ya. Petunjuk lafal amar. Nah, hukum asal lafal amar adalah wajib. Nah, sudah kita katakan ya tadi, hukum asal lafal amar itu adalah wajib. Tapi lafal amar bisa beralih hukum menjadi nadab,
menjadi petunjuk, menjadi permohonan seperti doa dan lainnya jika ada qarinah indikasi yang mengharuskannya beralih hukum. Nah ini yang kita bahas tadi kan, makanya timbul amar itu macam-macam, ada linadab, litahdid, lirsyad, ikram, lidoa dan segalanya. Itu kenapa? Karena ada qarinah-qarinah, ada indikasi-indikasi yang mengharuskannya beralih pada hukum. Makanya untuk mengetahui ini tadi saya tekankan lagi adalah dilakukan melalui penelitian. Jadi tidak bisa berkira-kira begitu. Kaidah-kaidah amar. Nah, dari nomor 1 sampai nomor 9 ini sudah kita bahas tadi ya. Sudah kita bahas. Kemudian dari nomor 10 sampai nomor 12 takhir itu sudah kita bahas juga. Nah, kita lanjutkan kaidah-kaidah amar ini dari nomor 13. Al aslu fil amri la yaqtadi tikrar. Asal hukum perintah itu adalah tidak mengharuskan untuk diulang-ulang perintah itu. Misalnya tentang kewajiban haji, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Perintah wajibnya haji itu tidak layak tadi tikrar, tidak menuntut untuk diulang-ulang, tetapi cukup hanya sekali seumur hidup. Itu bisa dipahami ya. Al aslu, dari mana kok bisa seumur hidup? Nah, gitu kan, dari mana? Ya dari praktek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-14 adalah al aslu fil amri yaqtadi tikrar muddatul umri ma'al imkan. Asal hukum perintah itu selalu menuntut untuk diulang-ulang sepanjang masa hidup kita. Itu intinya. Misalnya melaksanakan kewajiban salat, tetap terus yaqtadi tikrar, berulang-ulang sampai waktunya salat, puasa berulang selama kita hidup di dunia ma'al imkan. Ya semaksimal mungkin kita melaksanakannya, atau meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berarti itu selalu, bukan hanya sekali saja, tetapi selanjutnya sampai kita meninggal dunia. Kaidah-kaidah amar. Yang selanjutnya nomor 15. Al aslu fil amri la yaqtadil faur. Ada asal hukum perintah itu tidak menuntut supaya segera dilakukan. Karena ada perintah yang harus segera dilakukan, ada perintah yang mungkin tidak segera dilakukan, boleh nanti-nanti. Misalnya bayar nazar. Selama hidup kita pernah bernazar, tapi kapanpun boleh kita membayarnya, tidak dituntut harus segera mungkin. Al aslu fil amri yaqtadil faur. Nah, ada juga yang asal hukum perintah itu menuntut supaya secepatnya dilakukan, seperti melaksanakan kewajiban yang sudah ditentukan waktu-waktunya. Nah, segera kita lakukan itu. Nah, barangkali itu saudara sekalian materi kita tentang amar yang kita bahas pada hari ini, yaitu amar ya. Nah, insyaallah pada pertemuan akan datang kita akan membahas masalah nahi. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri sama-sama baca alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.